Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul biaya produksi. Nah, bagaimana kelanjutan dari presentasi kami? Yuk ikuti. Halo. Nah, jadi sebelum kita memulai presentasi, adapun submateri dari presentasi yang kami bawakan dari kelompok 8 ini. Yang pertama, submaterinya yaitu menjelaskan definisi dari biaya produksi. Kemudian yang kedua, itu menjelaskan jenis-jenis biaya produksi. Kemudian yang ketiga itu menghitung jenis-jenis biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, bagaimana presentasi selanjutnya? Yuk ikuti lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari biaya produksi. Nah, sebelum saya menjelaskan definisi dari biaya produksi, alangkah baiknya untuk kita mengenal apa itu biaya. Nah, biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan barang agar siap dipakai konsumen. Nah, dalam bidang produksi, biaya itu adalah beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menyelenggarakan proses produksi dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, kemudian pengertian beban itu yang harus ditanggung meliputi semua bentuk pengeluaran uang maupun yang bukan pengeluaran uang nyata. Nah, adapun definisi biaya produksi dari beberapa ahli. Untuk yang pertama yaitu menurut Sadono Sukirno pada tahun 2002 pada bukunya halaman 2005 menyatakan bahwa biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, adapun definisi biaya produksi itu menurut M. Navarin pada tahun 2009 pada bukunya halaman 497 menyatakan semua biaya yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga, kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa definisi biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, pada dasarnya terdapat dua konsep biaya produksi. Untuk yang pertama yaitu disebut biaya produksi implisit. Nah, biaya produksi implisit atau biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian biaya yang kedua yaitu implisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Nah, jadi itu pengertian definisi dari biaya produksi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari biaya produksi. Tahukah kalian, biaya produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Nah, mari kita bahas mengenai biaya produksi jangka pendek terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan biaya produksi jangka pendek adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode di mana beberapa faktor produksi bersifat tetap, sementara faktor lainnya bersifat variabel.
Biaya produksi jangka pendek juga dapat disebut sebagai biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dalam biaya produksi jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah semua input produksi seperti modal atau fasilitas pabrik, tetapi dapat menyesuaikan input variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Adapun kelebihan dari biaya produksi jangka pendek, yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam pengelolaan input variabel. Dalam biaya produksi jangka pendek, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan input variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan pasar tanpa harus melakukan investasi besar dalam aset tetap. Kemudian yang kedua, kecepatan adaptasi terhadap perubahan permintaan. Karena beberapa input bersifat variabel, perusahaan dapat dengan cepat meningkatkan atau menurunkan tingkat produksi dalam merespon perubahan permintaan tanpa harus mengubah infrastruktur besar atau membeli peralatan baru. Kemudian selanjutnya, fokus pada efisiensi biaya variabel. Dalam biaya produksi jangka pendek, karena biaya tetap tidak dapat diubah, perusahaan dapat fokus pada pengelolaan biaya variabel untuk memaksimalkan keuntungan. Misalnya, dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku. Selain kelebihan, ada pula kelemahan dari biaya produksi jangka pendek ini, yaitu yang pertama keterbatasan penyesuaian terhadap kapasitas tetap. Dalam biaya produksi jangka pendek, faktor produksi tetap seperti fasilitas produksi mesin dan peralatan tidak dapat diubah. Jika ada peningkatan besar dalam permintaan, perusahaan mungkin tidak dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi karena terikat oleh infrastruktur yang sudah ada. Kemudian selanjutnya, efisiensi produksi yang terbatas. Karena beberapa input tetap tidak dapat diubah, perusahaan mungkin menghadapi efisiensi skala yang terbatas. Misalnya, jika permintaan meningkat, perusahaan tidak dapat segera menambah mesin atau memperluas pabrik, sehingga efisiensi biaya mungkin tidak optimal. Dan yang selanjutnya, resiko biaya tetap yang tinggi. Dalam situasi di mana permintaan menurun, biaya tetap seperti sewa, gaji manajemen, atau utang tetap harus dibayar. Meskipun produksi berkurang, hal ini bisa menyebabkan tekanan finansial pada perusahaan. Nah, secara keseluruhan, biaya produksi jangka pendek memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan input variabel. Tetapi perusahaan menghadapi keterbatasan dalam hal pengelolaan input tetap, yang bisa berpengaruh terhadap efisiensi dan kapasitas produksi di saat permintaan berubah drastis. Nah, biaya produksi jangka pendek dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya total, biaya rata-rata, dan juga biaya marginal. Yang pertama, biaya total atau total cost adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi. Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel perusahaan. Kemudian, biaya rata-rata atau average cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata dari average fixed cost dan biaya variabel rata-rata yaitu average variable cost. Kemudian, biaya marginal atau marginal cost merupakan tambahan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya produksi jangka panjang. Yang dimaksud dengan biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika semua faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan juga teknologi dapat disesuaikan atau diubah. Biaya produksi jangka panjang juga dapat disebut sebagai biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dalam jangka panjang, tidak ada faktor yang bersifat tetap, sehingga perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi, membeli mesin baru, atau bahkan membangun pabrik yang baru. Sama halnya dengan biaya produksi jangka pendek, biaya produksi jangka panjang juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihan dari biaya produksi jangka panjang yaitu yang pertama, adanya fleksibilitas dalam penggunaan faktor produksi. Dalam biaya produksi jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, dan bangunan untuk mencapai efisiensi maksimal. Tidak ada faktor tetap sehingga perusahaan bisa merespon perubahan pasar dengan lebih efisien. Kemudian, dalam skala ekonomi, peningkatan skala produksi memungkinkan perusahaan memanfaatkan skala ekonomi, di mana biaya per unit menurun saat output meningkat, karena perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih besar dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien. Kemudian, optimalisasi produksi. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas, perusahaan dapat merencanakan untuk mencapai kapasitas produksi yang paling efisien dalam hal biaya dan juga output. Kemudian, kelemahan dari biaya produksi jangka panjang yaitu yang pertama, tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Dalam biaya produksi jangka panjang,
Banyak faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, seperti perubahan teknologi, fluktuasi permintaan, dan kebijakan pemerintah, yang dapat mempengaruhi semua operasional dalam biaya produksi. Kemudian, yang selanjutnya, dalam hal investasi besar. Mengubah atau meningkatkan kapasitas produksi seringkali membutuhkan investasi yang besar, seperti pembelian mesin baru atau pembangunan pabrik, yang bisa menjadi resiko jika permintaan pasar tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Kemudian, waktu untuk mencapai efisiensi yang lama. Mencapai skala ekonomi atau efisiensi optimal mungkin memerlukan waktu yang lebih lama, terutama jika ada perubahan signifikan dalam teknologi atau struktur organisasi. Secara keseluruhan, biaya produksi jangka panjang memberikan fleksibilitas dan potensi efisiensi yang lebih besar, tetapi juga mengandung resiko lebih tinggi karena adanya ketidakpastian dan investasi awal yang besar. Terdapat 3 bagian juga dalam biaya produksi jangka panjang ini, yaitu terdiri dari biaya total jangka panjang, biaya marginal jangka panjang, dan biaya rata-rata jangka panjang. Biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifat biayanya adalah variabel. Kemudian, biaya marginal jangka panjang merupakan biaya yang timbul dikarenakan perusahaan menambah kapasitas produksinya. Dan biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya total jangka panjang dibagi jumlah output yang Selanjutnya yaitu contoh soal mengenai biaya produksi jangka pendek. Di sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya tetap sebesar 10 juta per bulan. Biaya variabel per unit barang yang diproduksi adalah 50.000. Perusahaan ini menghasilkan 500 unit barang per bulannya. Yang ditanyakan itu yang pertama, berapa total biaya tetap atau TFC? Yang kedua, berapa total biaya variabel atau TVC jika perusahaan memproduksi 500 unit barang? Yang ketiga, berapa total biaya produksi atau TC? Yang keempat, yaitu berapa biaya variabel rata-rata atau AVC? Yang kelima, berapa biaya tetap rata-rata atau AFC? Yang keenam, berapa biaya total rata-rata atau ATC? Dan yang terakhir, yang ketujuh, ditanyakan berapa biaya marginal atau MC jika perusahaan ingin memproduksi unit barang ke 500 dengan biaya variabel per unit tetap. Baik, selanjutnya jawaban dari soal yang tadi. Itu yang pertama ditanyakan total biaya tetap atau TFC. Nah, TFC itu sendiri sama dengan biaya tetap. Berarti TFC-nya adalah sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu yang ditanyakan berapa total biaya variabel atau TVC. TVC itu sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit barang. Jadi TVC sama dengan 50.000 dikali 500 sama dengan TVC sama dengan 2.500.000. Yang ketiga yaitu total biaya produksi atau TC. TC itu sendiri sama dengan TFC ditambah TVC. Jadi TC itu sama dengan 10 juta ditambah 25 juta. Jadi TC itu sebesar 35 juta. Yang keempat yang ditanyakan itu berapa biaya variabel rata-rata atau AVC. AVC itu sendiri sama dengan TVC dibagi jumlah unit barang. Jadi AVC sama dengan 25 juta dibagi 500. Jadi AVC itu sama dengan 50.000. Yang kelima ditanyakan berapa biaya tetap rata-rata atau AVC. AVC itu sendiri sama dengan TFC dibagi jumlah unit barang. Jadi AFC sama dengan 10 juta dibagi 500. Jadi AFC sebesar 20.000. Yang keenam yaitu biaya total rata-rata atau ATC. ATC itu sendiri bisa dicari dengan TC dibagi jumlah unit barang. Jadi ATC sama dengan 35 juta dibagi 500. Jadi yang didapatkan ATC itu 70.000. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu disuruh mencari biaya marginal atau MC. MC sama dengan biaya variabel per unit. Jadi MC itu 50.000. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftah. Di sini kita akan belajar cara mengerjakan soal biaya produksi jangka panjang. Yang mana soalnya yaitu sebuah perusahaan memproduksi produk X dengan biaya produksi jangka panjang atau long run yang mengikuti fungsi biaya total sebagai berikut. TCQ sama dengan 10Q kuadrat plus 20Q plus 50.
Di sini kita diminta untuk menentukan beberapa soal, yaitu yang pertama, berapa biaya total jangka panjang atau TC untuk 10. Yang kedua, berapa biaya rata-rata jangka panjang untuk AC sama dengan 10. Dan yang terakhir, berapa biaya marginal atau MC pada tingkat produksi Q sama dengan 10. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mengerjakan soal, kita harus mengerti terlebih dahulu TCQ adalah total biaya jangka panjang dalam juta rupiah. Sedangkan Q adalah jumlah output yang dihasilkan dalam satuan unit. Baik, yuk kita mulai untuk mengerjakan latihannya di slide selanjutnya. Baik teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan contoh latihan yang sudah saya bacakan tadi di slide sebelumnya. Baik, di sini kita akan menyelesaikan contoh pada soal pertama, yaitu yang diminta tadi kan biaya total jangka panjang atau TC. Fungsi biaya totalnya adalah TCQ sama dengan 10Q kuadrat plus 20Q plus 50 untuk Q sama dengan 10. Jadi di sini teman-teman, kita hanya mengganti Q tersebut dengan angka 10 yang sudah ditentukan atau yang sudah diminta oleh soal tersebut. Jadi di sini kita langsung saja kita substitusikan angka 10 ke dalam Q. TC sama dengan 10 sama dengan 10 dikali 10 kuadrat plus 20 dikali 10 plus 50. Lalu setelah itu kita jumlahkan satu persatu, yaitu menghasilkan 10 dikali 100 ditambah 200 ditambah 50 yang menghasilkan total 1250. Jadi biaya total jangka panjang atau TC untuk Q sama dengan 10 adalah 1250 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau AC. Biaya rata-rata atau average cost dapat dihitung dengan rumus ACQ sama dengan TC dikali Q per Q. Yang mana untuk Q sama seperti di atas tadi yaitu 10. Jadi di sini teman-teman, caranya mudah dan sama, kita hanya mensubstitusikan nilai Q dengan angka 10, yang mana Q diganti dengan angka 10 yang sudah diminta oleh soal tersebut. Jadi untuk Q sama dengan 10, AC dikali 10 sama dengan TC dikali 10 per 10, yang mana menghasilkan 125. Jadi biaya rata-rata jangka panjang AC untuk Q sama dengan 10 adalah 125 juta rupiah per unit. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu tentang biaya marginal atau MC. Biaya marginal atau marginal cost adalah turunan dari fungsi biaya total TCQ terhadap Q atau MCQ sama dengan D TC dikali Q per DQ. Turunan fungsi biaya totalnya TCQ yaitu 10Q kuadrat plus 20Q plus 50 D dikali TC dikali Q per DQ sama dengan 20Q plus 20. Untuk Q sama dengan 10, jadi MC dikali 10 sama dengan 20 dikali 10 ditambah 20 sama dengan 200 plus 20, yaitu menghasilkan nilai 220. Jadi biaya marginal MC untuk Q sama dengan 10 adalah 220 juta rupiah per unit. Jadi teman-teman, di sini caranya mudah. Kita hanya mensubstitusikan nilai Q ke 10, nilai 10 ke dalam Q tersebut. Jadi, semisal kita menjumpai soal seperti berikut, kita tidak usah bingung atau tidak usah panik, kita hanya merubah nilai Q-nya ke dalam nilai yang diminta di dalam soal, semisal itu 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan presentasi materi biaya produksi dari kelompok 8. Nah, kesimpulannya yaitu biaya produksi mencakup semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah guna menciptakan barang. Terdapat dua konsep biaya produksi. Yang pertama,
yaitu biaya implisit yang berupa taksiran pengeluaran untuk faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua yaitu biaya implisit, yaitu dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi dari luar. Nah, biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dalam jangka pendek, di mana sebagian faktor produksi tetap serta jangka panjang itu di mana semua faktor produksi dapat berubah. Nah, pada jangka pendek, biaya meliputi biaya total, rata-rata, dan marginal. Sedangkan pada jangka panjang terdapat biaya total, marginal, dan rata-rata jangka panjang. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.